Nah, pertama kita bahas dulu bahan kimia dalam kehidupan. Di sini yang akan ditanyakan nanti di soal adalah senyawa kimia apa yang ada pada bahan-bahan dalam kehidupan seperti itu ya. Nah, contohnya di sini ada bahan pembersih, ada sabun deterjen itu ada senyawa kimia natrium hidroksida, itu harus dihafalkan ya. Kemudian ada pasta gigi, itu natrium fluorida. Jadi dihafalkan. Kemudian pembersih lantai itu lebih ke klorin ya. Kemudian di sini ada bahan pemutih. Nah, untuk pemutih kulit contohnya ada aluminium stearat. Kemudian pemutih makanan di sini ada benzoil peroksida, kalium bromat, kalsium iodat, dan asam askorbat. Bahan pemutih pakaiannya ada klorin gitu ya. Nah, untuk pewangi di sini ya, ya pastinya ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, di sini digunakan teknik penyulingan atau destilasi, yaitu teknik pemisahan dengan perbedaan titik didih. Artinya, kalau misalnya pewangi itu kan yang diambil itu adalah eh, bukan bunganya ya, misalnya bunga gitu kan. Yang diambil itu adalah sarinya, inti sarinya gitu ya, yang membuat harum itu dengan teknik destilasi. Kemudian ada bahan pembasmi serangga itu adalah DDT, diklorodipenil trikloroetana. Kemudian ada juga aletrin, karboril, klor dan diazinon dan transflutrin. Nah, namanya lumayan sulit ya. Itu dihafalin nanti sambil latihan soal juga hafal ya. Kemudian zat aditif. Zat aditif itu adalah bahan tambahan makanan dan minuman. Nah, meskipun kimia itu memang ada bahayanya, tapi bayangkan kalau misalnya nggak ada kimia kita nggak bisa. Contohnya ya, kalau misalnya makan tanpa micin, pasti rasanya hambar, nggak enak kan? Nah, di sini kita contohin ada bahan pemanis, tentunya ada yang alami dan buatan. Nanti buatan ini nama lainnya bisa sintesis ya namanya. Nah, untuk alami kita tahu ya, ada tebu, madu, gula, dan lain sebagainya. Sedangkan buatan ini nampak jelas ya, ada kata-katanya itu kayak lebih ke kimia gitu loh ya. Ada sakarin, siklamat, sorbitol, dan kalium asesulfam. Efek sampingnya tentu ada, karena apa? Penggunaan yang berlebihan. Makanya kimia itu boleh digunakan asalkan dengan takaran yang sesuai. Di sini efek sampingnya dapat menyebabkan rasa pahit ya kalau terlalu banyak, kemudian terjadinya tumor bersifat karsinogenik ya, ada pemicu kanker dan gangguan pada sistem pencernaan. Untuk bahan pewarna, di sini ada alami dan ada yang buatan. Kalau misalnya yang alami, kita tahu ada klorofil daun suji ya. Jadi untuk memberi warna hijau, ada kurkumin, kapsantin, dan antosianin. Nah, contoh lainnya seperti ada kunyit ya untuk warna apa tuh? Warna kuning ya kan? Ataupun orange. Kemudian ada buah naga untuk warna pink seperti itu ya. Sedangkan yang untuk warna sintesisnya atau buatannya pasti akan ada kata-katanya lah yang lebih kayak kimia. Pasti kita tahu lah bedanya ya kata-katanya itu. Contohnya di sini ada biru berlian, coklat HT, eritrosin, dan hijau VFCF ya. Di sini ada juga efek sampingnya bersifat karsinogen, penyebab penyakit kanker, mengandung logam berat berbahaya seperti arsenik, terus PB timbal, terus ada raksa gitu. Kemudian untuk bahan pengawet, nah di sini ada alami dan ada buatan. Alaminya itu dikeringkan ya, divakum, penggaraman, dikasih kecap, gula, ataupun bawang putih, bawang merah seperti itu. Ada di sini juga ada asam bezat dari cengkeh, kayu manis ya. Untuk buatannya ada boraks, ester metil, propil paraben, asam cuka 40%, efek samping boraks ya antara lainnya di sini mengganggu sistem saraf ginjal, hati, kulit, dan terus. Nah, di sini materinya lebih ke hafalan ya. Jadi cara menghafalnya ya,
ambil saja kata-kata intinya. Kalau di zat adiktif psikotropika itu cari yang kata-kata ilmiah yang perlu dihafalkan seperti itu. Ya, atau kata kimianya gitu, bahan kimia yang perlu dihafalkan. Untuk penyedap rasa di sini ya. Nah, untuk penyedap rasa di sini tentu kita tahu ya, micin atau MSG, monosodium glutamat. Nama lainnya adalah vetsin. Nah, di sini eh bisa menyebabkan ya kalau terlalu banyak itu sel saraf otak kerusakan ya. Terus ada penyakit dari CRS atau Chinese Restaurant Syndrome seperti itu ya. Oh iya, ini yang bahan alami ya tadi belum ya. Bisa pakai apel, nanas seperti itu. Oke, kita masuk ke zat adiktif dan psikotropika ya. Nah, di sini ya, untuk zat adiktif, kenapa sih harus ada zat adiktif gitu? Fungsinya itu untuk membuat kita apa ya, stimulan gitu, biar lebih semangat lagi. Kadang kan kita misalnya habis bekerja ngantuk, capek gitu ya. Nah, kita minum kopi, minum teh kan seger lagi ya. Tapi jangan berlebihan karena dia akan menyebabkan ketagihan atau ketergantungan. Nah, gitu. Jadi zat aditif itu adalah zat yang berasal dari tanaman ya, yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan gitu. Nah, ada kopi ya di sini ada kafein ya. Kafein itulah yang menyebabkan kita ketergantungan ya. Jadi kopi dan teh ini mengandung kafein. Kemudian rokok di sini. Nah, rokok katanya membunuhmu. Jadi kalau kita lihat di zat aditif ini, kita itu sebenarnya ada manfaat dan ada kekurangannya atau bahayanya. Jadi kita lihat lebih banyak manfaat atau bahayanya. Kalau misalnya lebih banyak bahayanya, lebih baik kita hindari. Tapi kalau ternyata lebih banyak manfaatnya, bisa kita gunakan seperti itu ya. Kemudian rokok di sini lebih banyak bahayanya ya, meskipun rokok ini ya beberapa orang yang pernah ngerokok gitu juga merasakan kayak ada rasa rileks kayak gitulah ya. Tapi kalau misalnya kita merokok itu lebih banyak bahayanya karena dia mengandung karbon monoksida yang akan mengikat hemoglobin sehingga sel darah merah itu sulit untuk mengikat oksigen dan kita akan kekurangan oksigen. Nah, sedangkan jantung kita akan berdetak lebih kencang ya. Nah, kalau misalnya jantung kita itu memompa lebih kencang, harusnya kan kita lebih banyak membutuhkan oksigen ya. Nah, ternyata kita malah apa kurang sehingga nanti bisa menyebabkan sesak napas seperti itu. Kemudian ini ada nikotin yang membuat ketagihan ya dan ada tar juga. Nah, ini juga bisa menyebabkan kanker gitu ya, kanker paru-paru. Oke, langsung alkohol. Alkohol ini juga sebenarnya ada manfaatnya dan bahayanya. Kalau manfaatnya itu bisa menghangatkan tubuh. Makanya orang-orang luar negeri itu yang di daerah dingin ya, itu minum alkohol kayak gitu. Tapi ternyata banyak juga nih bahayanya. Lebih baik kita hindari. Nah, salah satunya beberapa contohnya ya, ada kanker hati, sirosis hati, terus ada penurunan daya tahan, penyakit, terus mengurangi nafsu makan, merusak saraf. Jadi keseringan ya penyakit-penyakit atau efek samping dari zat adiktif, aditif, psikotropika itu akan mengenai saraf otak kita. Bayangkan saraf itu adalah sistem koordinasi. Kalau misalnya udah kena, pasti kan bagian tubuh yang lainnya itu secara perlahan-lahan juga kena ya dampaknya. Kemudian kita langsung ke narkotika. Nah, di sini dia berupa zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Artinya bisa dibuat oleh manusia ya buatan. Golongan pertama ini biasanya nggak boleh digunain ya. Dia eh, hanya untuk ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena di sini bisa berakibat fatal ya. Contohnya ada heroin, ada kokain ya, kemudian ada sabu-sabu ya. Kalau misalnya ganja ini kayak lebih ke golongan 2 ya. Ini
nggak bisa di sini. Karena kenapa kalau bilang seperti itu? Karena sebenarnya ganja itu juga bisa menjadi obat gitu, tapi tidak digunakan untuk secara berlebihan ya, secukupnya aja gitu. Nah, kemudian di sini ada golongan 2 dan 3. Biasanya golongan 2 dan 3 ini itu bisa berkhasiat untuk obat dan ilmu pengetahuan. Contohnya ada morfin, heroin lagi ya, cuman kan dengan kadar yang berbeda, yaitu kadarnya 1,5 sampai 2 kali ya. Sedangkan ini kan yang nggak boleh itu 3,6 ini ya. Oke, kemudian ada di golongan 3 di sini ada kodein seperti itu ya. Nah, bentar-bentar. Nah, di sini kita masuk ke psikotropika ya. Jadi psikotropika itu adalah nama lainnya psikoaktif di mana fungsinya untuk stimulan ya. Stimulan ini kayak meningkatkan kinerja ya kita gitu biar lebih semangat lagi kayak gitu. Kalau euforia itu menimbulkan rasa bahagia, terus kalau depresan itu seperti kayak misalnya orang depresi ya, nanti antidepresan gitu biar nggak depresi. Makanya orang-orang yang kayak misalnya depresi gitu ke psikiater nanti dikasih obatnya di psikotropika ini gitu ya. Nah, di sini juga terbagi menjadi golongan 1, 2, 3, dan 4. Golongan 1 ini pasti tidak bisa digunakan ya hanya untuk ilmu pengetahuan. Kalau 2, dan 3, 4 ini bisa digunakan untuk obat dan ilmu pengetahuan. Contohnya ada LSD ya, lysergic acid diethylamide ya. Nah, di sini bisa untuk pengobatan bagi orang sakit jiwa ya, karena dia merupakan ya zat psikotropika yang dapat menimbulkan halusinasi ya. Itu untuk orang-orang sakit jiwa pakai obat itu. Terus ada amfetamin, ini adalah ekstasi dan sabu adalah hasil sintesis dari zat kimia, ya itu disebut amfetamin. Ini bisa juga digunakan untuk biasanya di bagian anestesi ya, untuk pereda nyeri biar kalau misalnya di operasi itu bisa tidak sakit gitu ya, tapi nggak boleh digunakan secara berlebihan. Terus juga ini ada dampak negatif ya dari penggunaan yang terlalu berlebihan, yaitu menurunkan aktivitas otak. Pokoknya yang diserang duluan itu pasti yang sarafnya dulu sih ya. Kemudian untuk pencegahan dan penyalahgunaan zat adiktif psikotropika ini bisa dicegah ya dengan apa? Sosialisasi dulu ya, yaitu di sini ada peran pemerintah, peran sekolah. Nah, kalau pemerintah di sini tentu mengeluarkan aturan hukum yang jelas dan tegas, kemudian memberikan sanksi hukum seberat-beratnya kepada pengedar, pemasok, pengimpor, pembuat, dan penyimpan. Sedangkan peran sekolah untuk memberikan wawasan dulu ya, bagaimana manfaat dan bahayanya gitu. Kemudian mendorong setiap siswa untuk melaporkan pada pihak sekolah jika ada pemakaian yang berlebihan ataupun penggunaan yang dilarang gitu. Memberikan sanksi yang mendidik untuk siswa yang terbukti menjadi pemakai atau pengedar narkoba. Ya, harus dihukum ya biar tidak berani menggunakannya. Kemudian peran anggota sekolah tentunya ya kita harus saling menjaga agar jangan sampai ada anggota keluarga yang terlibat dalam penyalahgunaan zat aditif dan psikotropika. Oke, ini untuk zat aditif, adiktif, dan psikotropika sudah selesai. Silakan dikerjakan untuk soal